perkenalkan, nama saya Eminova Panggalo, ngirim 2020218606. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori transgender. Baik, teori transgender itu adalah pendekatan yang mempelajari dan juga memahami identitas gender dengan cara yang lebih kompleks dan juga lebih inklusif daripada konsep-konsep tradisional yang seringkali membatasi gender itu hanya pada dua kategori saja, yaitu laki-laki dan juga perempuan. Nah, pada intinya teori ini menekankan bahwa identitas gender itu tidak selalu harus sejalan dengan jenis kelamin biologis yang telah ditetapkan pada saat dia lahir, dan bahwa gender itu seringkali bersifat spektrum daripada bersifat biner. Contoh sederhananya, bayangkan bahwa sebuah garis yang di ujung satunya adalah laki-laki dan di ujung lainnya adalah perempuan. Teori transgender menyatakan bahwa identitas gender seseorang itu bisa berada di mana saja di sepanjang garis ini, dan bahkan bisa saja berada di luar garis tersebut. Lalu dalam pandangan tradisional, gender seringkali dikaitkan langsung dengan jenis kelamin biologis, artinya bahwa jika seseorang lahir dengan tubuh laki-laki, maka ia diharapkan dapat mengidentifikasi dirinya sebagai laki-laki, dan begitupun sebaliknya. Jika seseorang lahir dengan tubuh perempuan, maka dia diharapkan dapat mengidentifikasi dirinya sebagai perempuan. Namun teori transgender ini menentang pandangan ini dengan menyatakan bahwa identitas gender adalah pengalaman yang lebih personal dan bisa sangat berbeda dari apa yang diasumsikan berdasarkan karakteristik fisik. Ini berarti bahwa seseorang yang lahir dengan karakteristik biologis laki-laki bisa saja mengidentifikasi dirinya sebagai perempuan non-biner, yaitu bahwa tidak sepenuhnya sebagai laki-laki atau perempuan atau identitas lainnya yang ada di luar kategori tradisional. Teori ini juga menekankan bahwa gender itu tidak hanya soal bagaimana seseorang dilahirkan, tapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, faktor budaya, dan juga oleh faktor psikologis. Contoh sederhananya, Sam terlahir dengan karakteristik biologis laki-laki, tetapi sejak kecil dia lebih merasa nyaman mengekspresikan dirinya sebagai perempuan, meskipun secara biologis dia dianggap sebagai laki-laki. Sam mengidentifikasi dirinya sebagai perempuan transgender. Nah, salah satu hal penting dalam teori transgender adalah membedakan antara identitas gender dan juga ekspresi gender itu sendiri. Nah, identitas gender ini adalah bagaimana seseorang merasakan bahwa dirinya sendiri. Apakah mereka itu merasa sebagai laki-laki, ataukah mereka merasa dirinya sebagai perempuan, atau keduanya, atau bahkan tidak sama sekali. Sementara itu ekspresi gender itu adalah bagaimana seseorang menunjukkan identitas gender mereka kepada dunia dengan melalui cara mereka berpakaian, mereka berperilaku, dan bagaimana penampilan mereka. Namun seorang yang transgender mungkin memiliki ekspresi gender yang sesuai dengan identitas mereka, atau mereka bisa saja memilih ekspresi yang berbeda tergantung pada konteks sosial dan juga
uh, pribadi. Contoh sederhananya bahwa Alex mengidentifikasi dirinya sebagai non-biner, yaitu tidak merasa sepenuhnya laki-laki atau perempuan. Meskipun identitas gender mereka adalah non-biner, namun Alex ini mungkin memilih untuk berpakaian dengan cara yang dianggap maskulin di tempat di mana dia bekerja, tetapi lebih feminim ketika bersama-sama dengan teman-temannya. Teori transgender ini juga seringkali dikaitkan dengan konsep disforia gender, yaitu perasaan tidak nyaman atau bahkan ketidakcocokan yang dialami seseorang karena identitas gender mereka yang bahkan tidak sesuai dengan jenis kelamin yang ditetapkan saat dia lahir. Disforia gender bukanlah sesuatu yang dialami oleh semua orang transgender, tetapi mungkin bagi sebagian orang ini bisa saja menjadi pengalaman yang sangat signifikan dan seringkali menjadi alasan di balik keputusan untuk melakukan transisi, baik itu secara sosial dengan cara mengubah nama, mengubah cara berpakaian, atau bahkan mengubah mengubah gaya hidup, maupun melalui medis itu dengan cara terapi hormon atau operasi penyesuaian tubuh lah istilahnya. Selain itu, teori transgender juga banyak membahas tentang hak-hak transgender di masyarakat, di mana orang transgender itu seringkali menghadapi diskriminasi dan stigma karena identitas mereka, baik dalam hukum, baik dalam pekerjaan, dalam pendidikan, atau bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Teori ini membantu mempromosikan kesetaraan dengan menekankan pentingnya pengakuan dan juga penghormatan terhadap identitas seseorang, serta menyoroti tantangan-tantangan yang dihadapi oleh komunitas transgender. Kemudian teori ini juga mendukung perjuangan hak asasi manusia yang menuntut akses setara terhadap layanan kesehatan, baik itu juga di perlindungan hukum atau juga pengakuan gender dalam dokumentasi resmi seperti paspor, akte kelahiran, atau bahkan di KTP. Pada level yang lebih teoritis, teori transgender juga terhubung dengan teori queer dan feminisme interseksional yang sama-sama mempertanyakan norma-norma kaku yang mengatur gender dan seksualitas dalam masyarakat. Teori-teori ini menekankan bahwa penindasan berbasis gender dan seksualitas seringkali bersifat sistematik dan bahwa cara-cara kita memahami gender bisa saja mencerminkan ketidakadilan sosial yang lebih luas. Kemudian sejarah transgender. Sejarah transgender itu mencakup berbagai budaya dan juga periode waktu yang menunjukkan bahwa identitas dan ekspresi gender di luar biner laki-laki dan juga perempuan itu telah ada sejak lama. Berikut beberapa tonggak penting dalam sejarah awal munculnya teori transgender ini, bahwa pada abad ke-19, yaitu awal abad ke-20, seksolog seperti Magnus Hirschfeld mulai mempelajari identitas gender
dia memperkenalkan konsep transvestisme dan mendukung hak-hak transgender. Kemudian pada tahun 1960 sampai 1970-an lah, istilah transgender ini diperkenalkan dan mulai digunakan oleh aktivis Virginia Prince, yaitu gerakan hak LGBTQ seperti pemberontakan Stonewall dan memperjuangkan hak-hak transgender. Kemudian abad ke-20, teori gender seperti Judith Butler mengembangkan konsep bahwa gender itu bersifat sosial dan performatif, memperluas pemahaman tentang identitas gender. Kemudian pada abad ke-21, kesadaran akan hak transgender itu meningkat dan banyak negara yang mulai memberikan pengakuan hukum terhadap identitas gender yang beragam. Contoh sederhana bahwa pada tahun 1966 seorang aktivis bernama Virginia Prince mulai menggunakan istilah transgender untuk menggambarkan orang-orang yang identitas gendernya berbeda dari jenis kelamin yang telah ditetapkan saat dia lahir. Ini menjadi tonggak penting dalam perkembangan teori dan juga gerakan transgender. Kemudian pendapat para ahli mengenai teori transgender, bahwa tokoh-tokoh Protestan konservatif seperti John Piper dan Albert Mohler sangat kritis terhadap transgenderisme. Mereka berpegang pada ajaran Alkitab bahwa manusia itu diciptakan sebagai laki-laki dan juga perempuan seperti dalam Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-27, dan menganggap setiap bentuk perubahan gender sebagai penyimpangan dari kehendak Allah. Kelompok ini sering melihat pergantian gender sebagai hasil dari dosa dan perpecahan hubungan manusia dengan Allah. Mereka mendukung pendekatan pastoral yang bertujuan untuk membantu individu transgender ini menerima identitas gender yang diberikan Tuhan semenjak ia lahir. Contoh sederhananya, mungkin seorang pendeta Protestan konservatif mungkin menasihati seorang jemaat yang mengalami disforia gender untuk berdoa dan mencari bimbingan spiritual daripada menjalani transisi medis. Nah, berdasarkan keyakinan bahwa identitas gender seseorang harus sesuai dengan jenis kelamin biologis mereka. Kemudian meskipun Yohanes Calvin tidak berbicara secara langsung tentang transgender, namun prinsip-prinsip utama dari teologinya tentang penciptaan, dosa, dan providensia kemungkinan besar akan membuat Calvin atau pengikutnya mengambil posisi konservatif mengenai isu ini. Mereka mungkin menekankan pentingnya mempertahankan identitas gender sesuai dengan tatanan ilahi seperti yang digariskan dalam Alkitab, sambil tetap memberikan dukungan pastoral kepada setiap individu yang telah mengalami transgender ini. Kemudian bagaimana perspektif ilmiah dan juga medis, dari sudut pandang ilmiah dan juga medis,
pemahaman tentang identitas gender telah berkembang secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir. American Psychological Association atau APA mengakui bahwa identitas gender adalah konstruksi yang kompleks dan tidak selalu sesuai dengan jenis kelamin biologis. Penelitian neuroscience juga menunjukkan bahwa struktur otak orang transgender mungkin lebih mirip dengan gender yang mereka identifikasi daripada jenis kelamin biologis mereka. Kemudian World Professional Association for Transgender Health telah mengembangkan standar perawatan untuk individu transgender yang mencakup terapi hormon dan operasi penyesuaian gender sebagai pilihan pengobatan yang dikatakan lebih valid untuk disfora gender. Namun pendekatan medis terhadap transisi gender tetap menjadi topik yang cukup diperdebatkan, dengan beberapa ahli menekankan pentingnya pendekatan holistik yang mempertimbangkan kesejahteraan mental dan kesejahteraan sosial individu secara keseluruhan. Kemudian isu-isu sosial dan juga hukum. Teori transgender juga memiliki implikasi penting dalam bidang hukum dan juga kebijakan publik. Banyak negara yang mulai mengakui hak-hak transgender, termasuk pengakuan hukum atas identitas gender pilihan seseorang, kemudian perlindungan dan diskriminasi dalam pekerjaan dan juga perumahan, dan kemudian akses ke fasilitas publik yang sesuai dengan identitas gender mereka, kemudian hak untuk mengubah nama dan penanda gender pada dokumentasi yang resmi. Namun implementasi hak-hak ini masih bervariasi di seluruh dunia, dan banyak komunitas transgender masih menghadapi tantangan signifikan dalam mencapai kesetaraan penuh. Kemudian kritik dan kontroversi. Teori transgender tidak lepas daripada kritik dan juga kontroversi. Beberapa kritikus berpendapat bahwa teori ini menentang pemahaman ilmiah tentang biologis manusia dan dapat memiliki dampak negatif pada anak-anak dan juga remaja yang mungkin mengalami kebingungan tentang identitas gender mereka. Namun ada juga perdebatan tentang partisipasi atlet transgender dalam olahraga kompetitif dan penggunaan kamar mandi umum misalnya. Kemudian di sisi lain, pendukung teori transgender berpendapat bahwa kritik semacam itu seringkali didasarkan pada kesalahpahaman atau juga prasangka, dan bahwa pengakuan dan penerimaan identitas gender yang beragam dan pentingnya kesejahteraan psikologis dan juga sosial individu transgender itu sendiri. Nah, kesimpulan bahwa teori
transgender terus berkembang dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial seperti hukum dan juga medis. Nah, meskipun ada perubahan dan juga adanya tantangan, pemahaman yang lebih luas tentang kompleksitas identitas gender telah membawa perubahan positif dalam hal pengakuan dan penerimaan individu transgender di banyak masyarakat. Namun masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai kesetaraan yang penuh dengan mengatasi diskriminasi yang dihadapi oleh komunitas transgender. Nah, demikian pemaparan materi dari saya. Terima kasih atas